warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton setia dari podcast Himasper. Kembali lagi di podcast Himasper dengan moderator yang berbeda. Perkenalkan, nama saya Siva Putri Azahra dari MSP 58 yang akan memandu acara podcast pada siang hari ini dengan tema menuju perikanan berkelanjutan, tantangan menghadapi overfishing sebagai manajemen sumber daya perairan. Di sini siang hari ini kita sudah bersama dengan narasumber istimewa kita, yakni Kasiska Agustina, alumni MSP 47 yang bekerja sekarang sebagai Fisheries Data Analyst dari Yayasan Alam Nusantara. Silakan menyapa penonton di rumah. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Siska. Saya saat ini bekerja di salah satu NGO konservasi di Indonesia, Yayasan Konservasi Alam Nusantara, sebagai Fisheries Data Analyst. Saya juga alumni dari MSP Angkatan 47. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Siska atas perkenalan singkatnya. Kita beralih ke kurikulum vitae. Kita akan melihat riwayat hidup dari Kasiska Agustina. Di sini nama lengkap Kasiska Agustina. Di sini alamat di Klaster Kencana Blok G27 Perumahan Ziarah Valley Jalan Raya Dramaga masih di Bogor ya Kak. Untuk nomor telepon tertera, lalu ada alamat email agustinasiska@gmail.com, dan di sini kita fokus di edukasi, yakni Kasiska ini alumni dari MSP Angkatan 47 yang lulus di tahun 2016 dan juga melanjutkan studinya di S2 di SPL Aquatic Resource Coastal and Marine Resource Management pada tahun 2016 gitu Kak. Lalu ada juga skill-skill yang telah dikuasai oleh Kasiska, yakni Statistical Software atau R Studio SSS, selanjutnya Fisheries Data Software, lalu ada Fisheries Stock Assessment Modeling, lalu Marine and Coastal Survey, dan Fisheries Database and Data Processing, di mana skill-skill Kasiska ini yang biasa kita pelajari di manajemen sumber daya perairan. Lalu selanjutnya ada training dan workshop yang telah dilakukan oleh Kasiska. Ada banyak sekali di sini dari tahun 2014 sampai 2023. Yang kita highlight di sini adalah mengikuti FAO Regional Workshop and on Asian Fish Stock Assessment, di mana telah berlangsung di Bangkok ya Kak. Lalu selanjutnya ada employment record. Di sini dari tahun 2015 dan sampai 2016, Kasiska bekerja sebagai research assistant di PT Daya Cipta Kresindo. Lalu dari 2016 sampai 2023, Kasiska bekerja sebagai fisheries specialist di WCS Indonesia Program. Lalu dari 2023 Mei sampai sekarang, Kasiska sebagai fisheries data analyst di Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Di sini juga ada beberapa proyek-proyek yang telah Kakak Siska lakukan, sangat banyak sekali dan sangat luar biasa memberikan inspirasinya. Lalu untuk ada publikasi bersama Bapak dosen yang kita cintai, yaitu Pak Meno Fatriabur, itu dengan judul Dinamika Populasi Sumber Daya Ikan Layur di Perairan Selat Sunda. Nah, itu sekilas dari riwayat hidup Kak Siska yang sungguh luar biasa, Kak, menginspirasi kita semua yang ada di sini. Kita beralih ke sesi selanjutnya ya, Kak. Kita sharing-sharing mengenai dunia perikanan dan kelautan. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke sesi pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana kondisi perairan Indonesia saat ini menurut Kak Siska? Oke, pertanyaannya langsung menuju ke kondisi perikanan ya. Sebenarnya mungkin saya tidak banyak berbicara untuk kondisi perairan ya, tapi karena saya banyak kerja di perikanan, mungkin saya akan lebih banyak sharing tentang kondisi perikanan di Indonesia saat ini gitu. Nah, kalau teman-teman tahu bahwa uh, untuk kondisi perikanan tersendiri di Indonesia itu kita punya Komnas Kajiskan ya, Komisi Nasional Pengkajian Stok Ikan, di mana Komnas ini mempunyai fungsi dan tugas
menyusun, tentang potensi perikanan termasuk di dalamnya ada status pemanfaatan. Nah, aturan yang terbaru berkaitan dengan kondisi perikanan di Indonesia itu sudah keluar tahun 2022, Kepmen KP nomor 19 tahun 2022 tentang estimasi potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan status pemanfaatan perikanan, di mana dikelompokkan diklasifikasikan dari 11 WPPN RI, kemudian dari 9 kelompok jenis ikan di luar tuna. Karena kan tuna itu dia high migratory sehingga pengelolaannya itu dia tidak melibatkan negara lain, dia di bawah RFMO Regional Fisheries Management yang tidak bisa dikelola hanya oleh Indonesia saja gitu. Kemudian dari Kepmen tersebut sebenarnya kita bisa melihat nih dominan perikanan di Indonesia ini pada saat ini sudah mengalami overexploited mungkin sekedar enggak dominan sih 35%-nya sudah dalam kondisi merah. Kalau di dalam Kepmen itu dia menggunakan tingkat pemanfaatan apa namanya menggunakan di mana yang nilai E-nya sudah melebihi, ambang batas aman, itu ada sekitar 35%, kemudian 44%-nya sudah di fully exploited, dan kemudian yang 21%-nya sudah, masih under exploited. Jadi, dari Kepmen itu sebenarnya bisa memberikan gambaran bagaimana status perikanan Indonesia saat ini. Nah, eee, dari sisi produksi memang, untuk, total potensi, perikanan Indonesia itu adalah dari Kemen tersebut sekitar 12 juta ton yang kemudian produksi perikanan, di tahun 2020 itu, sekitar 6,5 juta. Jadi, kalau misalnya dari total produksi dibandingkan dengan potensi memang masih, produksi perikanan Indonesia ini masih di bawah potensinya atau MSY-nya. Nah, Indonesia sendiri adalah, bukan produser ya, produksi perikanan tertinggi nomor 2 di dunia setelah China. Jadi sebenarnya, Indonesia ini punya peran yang strategis banget untuk dunia perikanan ya. Mungkin itu sih gambaran umumnya ya. Baik, berarti Kak Siska ini mengamati kondisi perairan melalui perikanannya yang di mana potensinya sekarang 12 juta ton dan mungkin produksinya masih di bawah 12 juta yaitu 6,5 juta. Tahun 2020. Saya kayaknya ada data terbaru tahun 2021. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran produksi perikanan Indonesia, ada dashboard dari KKP namanya statistik, search aja di Google statistik perikanan Indonesia dan teman-teman bisa mengakses semua produksi perikanan per WPPN RI, per provinsi, dan kalau tidak salah tersedia dari tahun 2010. Jadi sebenarnya itu sudah cukup terbuka ya dashboard itu dan bisa diakses oleh semua orang. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya untuk pertanyaan yang pertama. Dilihat dari jawaban Kak Siska ini, terfokuskan kepada perikanan. Nah, berdasarkan jawaban tersebut, profesi Kak Siska ini bergerak di bidang apa sih? Bagaimana cara Kak Siska untuk mengetahui kondisi perairan atau perikanan yang telah disebutkan tadi di Indonesia dengan profesi Kak Siska saat ini? Oke. Jadi, sebenarnya dari awal saya bekerja, saya memang sudah, bergelut di bidang, data analis untuk, stock assessment ya, untuk mengakses kondisi perikanan di suatu perairan gitu. Saat ini saya bekerja di salah satu NGO konservasi di Indonesia. Di tempat saya bekerja, Yayasan Konservasi Alam Nusantara memang tidak hanya untuk marine ya, ada juga untuk, forest dan terestrialnya. Kebetulan saya bekerja di, tim, fisheries-nya, sebagai fisheries data analis. Sebagian besar saya itu melakukan atau memproduksi hasil analisis data yang kemudian nanti informasi tersebut dijadikan sebagai informasi saintifik atau science to fisheries management. Jadi saya bekerja untuk menyediakan informasi-informasi berkaitan dengan, kondisi perikanan, biologi perikanan yang kemudian informasi tersebut digunakan untuk menyusun pengelolaan perikanan, jadi memang, lebih banyak menyediakan informasi, science to fisheries management. Jadi bagaimana, menyusun pengelolaan perikanan yang basic-nya adalah science gitu dari hasil modeling, analisis data terkait stock assessment. Baik, jadi pekerjaan Kak Siska saat ini itu sebuah pengimplementasian dari ilmu-ilmu yang telah dilakukan selama di MSP ya, Kak? Ya, Sangat betul.
Jadi, kalau saya tuh merasa untuk profesi saya merasa beruntung setelah berkuliah di MSP karena, basic ilmu atau ilmu dasarnya itu saya dapatkan di kampus. Walaupun memang secara modeling, updating dari, model, metode, ataupun tools yang digunakan di kampus memang agak belum secepat update yang ada di luar gitu. Masih Tapi dasar ya? ya heeh, tapi menurut menurut saya belajar di MSP itu memang, menjadi basic pekerjaan saya saat ini. Jadi, karena kalau sistemnya model atau tools, kalau teman-teman tahu Visat, Iya. kita masukin data, apapun itu akan menghasilkan output. Nah, karena itu tools, itu alat gitu, tapi bagaimana kita membuat bahwa si data itu diproduksi dengan baik, divalidasi dengan baik, diverifikasi dengan baik, sehingga menjadi data yang akurat untuk dianalisis, nah itu yang dipelajari di MSP gitu. Entah itu bagian data processing-nya ataupun data analisisnya, basic-nya memang, saya dapatkan di kampus gitu. Karena kebetulan saya linear ya, dari S1 ke S2-nya memang, belajarnya untuk fokusnya fokusnya di stock assessment, beberapa beberapa publikasi, saya juga lebih banyak di stock assessment, jadi memang, eee, lebih, dapat ilmu dasarnya itu di kampus gitu. Baik, Kak Siska, sangat luar biasa pekerjaannya data analis. Lalu kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa peran ikan dalam sistem pangan global dan bagaimana kita dapat menjamin keamanan pangan bagi semua orang? Nah, ini mungkin agak sedikit melebar ya dari bidangnya saya, tapi, ya seperti yang kita tahu bahwa memang ikan itu adalah salah satu sumber protein, eee, yang sangat berpengaruh terhadap pangan gitu. Bahkan, FAO sendiri menekankan bahwa, perikanan ini adalah salah satu pilar dalam ketahanan pangan gitu. Selain itu juga karena, apa namanya, Indonesia sebagai salah satu produser ikan tertinggi, sehingga dia juga, menyumbangkan cukup tinggi atau supplies yang cukup tinggi terhadap, permintaan ikan global gitu. Dari data sambil buka ya, contekan. Boleh, Kak. Jadi dari datanya saya ngambil dari Our World in Data, bahwa konsumsi perikanan di Indonesia itu sekitar 32,72 kilogram per kapita, dan ini diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun 2031. Nah, ini juga, yang menjadi eee, salah satu, ciri gitu bahwa memang permintaan terhadap ikan itu juga akan meningkat kalau konsumsi ikannya juga meningkat. Nah, kemudian dari segi pendapatan nasional memang tidak terlalu besar. Jadi, sektor perikanan ini menyumbang sekitar 2,8 sampai 3% dari GDP di Indonesia. Nah, kemudian, eee, peningkatan permintaan ikan inilah yang mungkin akan memicu terhadap, penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan, dan juga akan, eee, memberikan, peningkatan terhadap tekanan, penangkapan juga. Karena memang apa yang ditangkap itu sesuai dengan, permintaan dari, konsumen gitu. Selain itu Indonesia juga, salah satu negara pengekspor. Kalau dari datanya BKIPM, Indonesia ini memenuhi sekitar 25% dari kebutuhan perikanan global. Jadi kebutuhan seafood atau bukan hanya seafood sih, mungkin dari inland juga ya. Kebutuhan, protein yang dari ikan itu terpenuhi dari Indonesia sekitar 25%, 25% dari permintaan, global gitu. Dan ini menurut saya menjadi, salah satu penciri bahwa posisi Indonesia ini penting dalam perikanan dunia. Baik, dengan jawaban Kak Siska tadi, dapat disimpulkan bahwa Indonesia ini, merupakan pensuplai ataupun ekspor ikan di dunia yang cukup besar ya. Namun mungkin saat ini masyarakat Indonesia masih kurang minatnya di dalam makan makanan yang bersifat seafood atau ikan seperti. Lalu selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya, apa saja Kak tantangan yang dihadapi dalam sektor perikanan di Indonesia saat ini? Eee, Kalau berbicara tantangan, yang sebagai fisheries data analyst gitu, yang paling, sulit dalam melakukan, pengelolaan perikanan di Indonesia itu,
kita masih selalu berkutit dengan urusan data. Jadi menurut saya, salah satunya adalah IUU Fishing. IUU ini bukan hanya melulu tentang ilegal ya, tapi juga tentang unreported, dan unregulated. Jadi, apa namanya, saya tidak ahli juga dalam menilai IUU Fishing, tapi, ini menjadi salah satu tantangan yang cukup besar, pada saat kita mau melakukan pengelolaan perikanan. Kalau saya yang bergerak di data, memang yang sangat pengaruh itu adalah unreported dan unregulated. Terutama, karena eee, sistem landing ikan di negara kita itu sangat beragam gitu, tidak hanya tersedia di, TPI-TPI saja. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti bekerja dan berkesempatan untuk melihat bagaimana landing ikan di wilayah timur, itu, tidak seperti di Jawa. Kalau misalnya dulu saya praktikum nih di Labuan ya, praktikum di Labuan seluruh pendaratan ikan itu didaratkan di TPI. Jadi tercatat semuanya berasal dari mana, kapalnya kapal mana, kemudian berapa jumlah produksinya. Nah itu, pencatatannya cukup bagus gitu. Nah sementara kalau misalnya kita, melihat pendaratan-pendaratan ya terutama mungkin saya bilangnya di wilayah Indonesia Timur gitu, tidak ada TPI, tidak ada pelelangan, kemudian ya nelayan mendaratkan ikan itu kadang-kadang di belakang rumah, yang sudah pasti itu tidak akan tercatat oleh petugas pendataan. Itu salah satu yang, menurut saya ini masih menjadi challenge ya buat pemerintah Indonesia gitu, bagaimana memperbaiki, pendataan. Tentunya bukan berarti pendataan saat ini tidak bagus, Indonesia sudah punya pendataan yang cukup bagus gitu. KKP punya portal-portal data yang bisa diakses, seperti yang tadi disebutkan di awal ada statistik perikanan, kemudian ada juga PIPP, sistem pendataan di port landing atau di pelabuhan perikanan, kemudian juga ada logbook, ada e-logbook, dan beberapa metode pendataan lainnya yang menurut saya semakin, ke sini menjadi semakin bagus gitu. Jadi, tapi ini masih masih menjadi salah satu tantangan, kemudian, selain itu, eee sekarang sedang, eee, bukan heboh ya, sedang ramai juga berkaitan dengan climate change dan degradasi habitat. Kalau di perikanan mungkin degradasi habitat ini lebih banyak karena destructive fishing, penggunaan alat tangkap dengan, bom, sianid, atau potasium gitu yang, terutama berdampak sekali pada perikanan karang dan demersal karena kerusakan habitat. Kemudian, tentunya karena kita juga salah satu negara pengekspor hasil perikanan, eee, persaingan di pasar internasional juga menjadi salah satu, tantangan ya untuk, perikanan di Indonesia. Terutama saat ini hampir semua mungkin, apa namanya, perusahaan-perusahaan atau industri-industri internasional itu mengharuskan adanya sertifikasi atau eco-labeling terhadap produk perikanannya sehingga, dan proses untuk mendapatkan sertifikasi atau eco-labeling itu memang, bukan proses yang mudah. Kalau di Indonesia mungkin kalau yang sudah mendapatkan itu ada fair trade untuk tuna di Maluku, kemudian juga ada eco-labeling yang, dari MSC itu juga, salah satu yang sering dituju untuk sertifikasi atau eco-labeling produk atau industri perikanan gitu juga menjadi salah satu tantangan, bagaimana kita meningkatkan kualitas, hasil tangkapan, kualitas, produk sehingga bisa bersaing di, pasar internasional gitu. Baik, cukup banyak ya ternyata tantangan untuk sektor perikanan Indonesia saat ini, mulai dari, penempatan ikan untuk diolah itu masih kurang, lalu selanjutnya ada alat tangkap yang mungkin sekarang malah membuat, lingkungan atau ekosistem terusak dan juga, sulitnya bersaing karena sertifikasi. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak Siska. Selanjutnya, apakah akan ada dampak penangkapan ikan berlebihan atau yang sering kita sebut dengan overfishing terhadap lingkungan perairan? Eee, itu sudah pasti, tapi, apa namanya, eee, tentu saja dampaknya itu tidak bisa kita lihat, eee, dalam waktu yang misalnya overfishing sekarang,
Rasanya sekarang enggak, karena kan kita berbicara tentang ikan yang di mana kita posisinya aja nggak tahu ikan itu di mana, seberapa besar, seberapa banyak ikan di lautan itu beda kalau kita melakukan survei pohon gitu yang kelihatan gitu. Sementara, kalau ikan itu eee, kita pendekatannya pakai data landing atau, data memang sebagian besar itu kita pendekatan untuk menilai apakah dia overfishing atau enggak itu dari data landing. Yang, paling terasa mungkin, dan ini paling umum sih biasanya kalau ditanya, dampak dari overfishing itu seperti apa, salah satunya penurunan daya tangkap, catch rate atau catchability dari, suatu alat tangkap, kemudian juga penurunan volume penangkapan dan juga ukuran ikan. Paling sering tuh kalau nanya, kalau salah satu ciri dari overfishing gitu, ikannya makin kecil gitu. Jadi, ini sudah menjadi salah satu kalau misalnya ikannya sudah tereksploitasi dengan berlebihan, memang ukurannya menjadi lebih rendah, menjadi lebih kecil. Kemudian, tentunya juga kalau penangkapannya itu menggunakan destructive fishing yang tadi saya sebutkan juga pasti berdampak terhadap kerusakan ekosistem laut. Selain itu, pasti akan berdampak juga pada effort, nelayan untuk menangkap ikan. Biasanya daerah penangkapan menjadi lebih jauh, yang ini akan berdampak pada biaya trip operasional yang menjadi lebih mahal, pada satu titik tertentu, mungkin ketika itu sudah berlangsung cukup lama, eee effort atau effort atau upaya seperti biaya operasional dalam penangkapan ikan mungkin sudah tidak lagi menutupi, eee, hasil tangkapannya sudah tidak hasil penjualan sudah tidak lagi menutupi biaya operasional itu mungkin dampak yang, eee, lebih besarnya atau lebih jauhnya dari pada area penangkapan yang lebih jauh pada saat perikanan tersebut sudah mengalami overfishing. Nah, selain itu juga yang terhadap ekosistem, ada yang namanya ada yang namanya fishing down food web. Jadi kalau misalnya, di suatu perairan ada satu ikan yang sudah tereksploitasi dan dia posisinya ada di, eee, belajar, food web, apa namanya, eee eee, tingkatan food web itu predator, prey gitu. Jadi kalau kalau salah satu ikan yang di tingkatan atasnya misalnya sudah mengalami over exploited kan keberadaannya nggak ada dan dia mempengaruhi prey di bawahnya menjadi lebih besar. Nah, si target penangkapan itu akan berubah ke ikan yang lebih banyak. Biasanya beberapa publikasi tuh, beberapa jurnal atau paper tuh ada yang menyebutkan fenomena fishing down food web ini salah satunya terjadi di Teluk Jakarta, di Pulau Seribu ketika, populasi dari perikanan kakap dan kerapu yang sudah semakin menurun, sehingga yang naik adalah baronang. Nah, jadi eksploitasinya itu berubah gitu, shifting dari yang tadinya mengeksploitasi kakap dan kerapu pada suatu saat ikan ini sudah susah ditangkap sehingga si prey mangsanya itu jadi lebih banyak kan, salah satunya adalah baronang. Nah, itu yang menjadi meningkat sehingga, tekanan eksploitasinya menurun ke baronang, jadi bukan lagi ke kakap kerapu karena emang sudah nggak ada, itu salah satu fenomena. Banyak kok, publikasi atau tulisan yang menyebutkan salah satu fenomena dari fenomena overfishing terhadap perubahan fishing, food web, daun food web ini terjadi di, Pulau Seribu. Ada beberapa, kalau saya tidak salah ada publikasinya dari Pak Asbas yang dari PSP juga yang mengerjakan tentang baronang. Untuk kegiatan overfishing ini ternyata dampaknya banyak juga ya, Kak. Dari penurunan penurunan penangkapan, lalu ikan menjadi kecil-kecil yang baru kita tahu bahwa ternyata overfishing itu menyebabkan ikan semakin kecil ukurannya. Oh, satu lagi nih, ini penting untuk karena teman-teman belajar tentang biologi perikanan kan. Jadi, ini aku sharing aja, tahun ini atau tahun lalu gitu, saya bersama beberapa teman gitu melakukan penelitian tentang, fishing pressure dari ikan layang. Jadi, eee, apa namanya, publikasinya udah keluar September tahun ini tentang, bagaimana overfishing atau tekanan penangkapan itu berpengaruh terhadap ukuran mata anggona. Jadi kalau misalnya, itu adalah dampak panjangnya. Jadi pada saat, suatu perairan itu
ikan yang sudah relatif kecil-kecil, penangkapan yang udah kecil-kecil, si ikan itu karena dia juga butuh untuk memijah dan bereproduksi, maka dia akan memaksakan diri matang lebih cepat. Matang lebih cepat sehingga, ukuran matang lunaknya jadi berkurang. Nah, ketika tekanan penangkapan terhadap perikanan tersebut sudah semakin tinggi, bukan hanya ukuran ikan yang semakin kecil, tapi ukuran dewasanya juga semakin kecil. Artinya ketika kita punya ikan layang dengan ukuran misalnya 23 senti gitu, di suatu tempat yang mungkin sudah overfishing gitu, kita bisa menemukan dia hanya punya yang normalnya mungkin gonat ukuran TKG, belajar gonat ya, TKG 4 itu udah ukuran 4 atau 5 senti gitu, ini dia 1 senti ukurannya, tapi dia udah TKG 4. Jadi bayangkan aja berapa jumlah telur yang diproduksi ikan dengan TKG 4-nya hanya 1 senti dengan ikan yang TKG 4-nya 4 atau 5 senti pada normalnya. Itu salah satu, dampak, overfishing terhadap biologi perikanan. Jadi sebenarnya, eee, apa namanya, memang itu tidak secara langsung, tapi ketika itu sudah berlangsung lebih lama, itu menjadi menarik gitu. Kalau buat saya menarik karena itu pekerjaan saya ya. Dan ini, kalau apa yang saya sampaikan tadi mungkin teman-teman dan, sudah pasti mendapatkan itu di, salah satu mata kuliah di MSP gitu. Jadi itu, apa namanya, bagaimana si overfishing itu selain ukuran ikan yang kecil, dia juga memaksa ikan itu biar dewasa lebih cepat gitu dan kebayang aja ikan 1 senti TKG 4 itu misalnya menghasilkan 10.000 telur, sementara TKG 4 dengan ukuran gonat yang 4 senti, kali aja 4 menghasilkan misalnya 40.000 telur, itu kan berbeda ya, dan itu akan mempengaruhi rekrutmennya, namanya spawning stock biomass-nya akan menurun gitu. Itu salah satu, ciri-ciri dari, dampak panjang dari adanya karena penangkapan yang tinggi mungkin aku nggak bisa bilang hanya overfishing ya, tapi over exploited yang mungkin mengarah ke overfishing karena waktu penelitian itu kita hanya mengecek dari biologinya, tidak mengecek dari segi effort dari alat tangkapnya. Baik, terima kasih Kak atas sharing-sharing-nya. Untuk selanjutnya kita sudah membahas tentang overfishing, dampaknya, terhadap lingkungan perairan maupun ke biologi perikanannya. Nah, bagaimana, kita dapat memastikan Kak, bahwa praktik penangkapan ikan berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya? Ya, jadi, i itu tadi untuk memastikan bahwa, apakah penangkapan kita ini sudah berkelanjutan atau tidak, tentunya kita harus punya asesmen dulu status perikanannya saat ini seperti apa. Tadi kalau misalnya kita mau mengacu ke Kepmen, KP, berarti kita mau mengecek nih, misalnya di satu WPP tertentu, ikan kelompok ikan apa gitu, misalnya kelompok ikan karang status pemanfaatannya sudah seperti apa. Nah, biasanya kalau kalau untuk yang skupnya lebih kecil ya, biasanya kalau misalnya saya bekerja hanya untuk satu teluk gitu, bukan satu WPP yang cukup besar, biasanya, kita kalau saya itu, memilih dulu nih indikator apa yang mau kita pakai, untuk menilai kondisi stok, tentunya tergantung ketersediaan data. Misalnya kita mau pakai CPUIK atau kita mau pakai, status eksploitasi E atau Z atau kita mau pakai SPR mungkin atau kita mau pakai depletion dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari situ kita, pasti, harus mencari tahu nih, misalnya gini, saya pakai SPR contohnya, SPR-nya udah di bawah 20%, masing-masing indikator kan punya ambang batas ya keberlanjutannya. Misalnya kalau di SPR di Indonesia, dari protokolnya Komnas Kajiskan dikatakan bahwa di bawah 20% itu sudah terindikasi overexploited. Nah, biasanya kalau kalau yang kita pakai adalah indikator SPR yang inputnya dari data panjang, biasanya kita cek tuh, oh berarti kan ikannya relatif cukup kecil, kemudian ditelusuri, alat tangkapnya pakai alat tangkap apa dan alat tangkap apa yang menyumbang penangkapan ikan yang lebih kecil. Jadi sebenarnya si pendugaan stok atau kajian awal terhadap kondisi perikanan ini juga sangat penting dalam menentukan, bagaimana sih kita mau melakukan pengelolaan perikanan gitu. Tentunya, eee kita juga harus memastikan bahwa penggunaan alat tangkapnya harus selektif gitu. Terus ada beberapa alat tangkap memang yang sudah dilarang penggunaannya. Misalnya memang tidak boleh menangkap dengan bom, sianid, ataupun potasium. Kemudian
beberapa waktu lalu juga ada moratorium cantrang di utara Jawa. Nah, itu juga apa namanya yang, harus diperhatikan tentang penggunaan alat tangkapnya. Nah, tapi balik lagi, biasanya pengelolaan perikanan itu dimulai dari T0-nya dulu, statusnya kita seperti apa, terus kita cari penyebabnya dulu, si ikan ini menjadi kecil, apakah effortnya yang terlalu berlebihan, ataukah kapasitas kapalnya yang terlalu berlebihan, atau misalnya alat tangkap yang tidak selektif. Jadi dari situ baru mulai, oh untuk memastikan bahwa ke depannya penangkapan ini harus berkelanjutan, berarti ya salah satunya tadi, apakah kita harus mengurangi effort, ataukah kita harus menggunakan alat tangkap yang selektif. Misalnya alat tangkap selektif itu adalah alat tangkapnya sudah selektif misalnya, panah, tapi panahnya dioperasikan dengan, sianid misalnya, itu banyak tuh praktik-praktik di lapangan tuh. Jadi si pengguna panah, tapi dia bawa sianid. Jadi ikannya harusnya panah itu yang selektif menangkap ukuran-ukuran yang lebih besar, tapi dia bisa menangkap hampir semua kelas ukuran. Itu karena dia, praktek di lapangannya penggunaan sianid, kemudian kan ikannya mabok, semua ikan. Jadi oportunis, jadi semua ikan yang dia temukan dia ambil gitu. Jadi, apa namanya, yang tadinya harusnya jadi alat tangkap selektif, tapi tidak jadi selektif ketika dioperasikan mungkin dengan sianid atau dengan kompresor. Jadi, pada saat pengoperasian panah itu kan, si si penyelamnya itu kan, dia tidak punya waktu lebih lama tuh kalau dia nggak pakai kompresor, tapi kalau dia pakai kompresor dia bisa menyelam lebih dalam dan lebih lama. Nah, ketika udah dapat ikan ya diambil semua tuh ukurannya, jadi yang tadinya harus selektif jadinya tidak selektif kalau praktiknya juga, salah atau dicampurkan dengan tadi penggunaan cyanida. Kalau di NTB itu, sudah tidak pakai cyanida sih, kebetulan waktu saya bekerja di, WCS itu saya banyak bekerja di NTB, mereka pakai namanya pupuk bawang. Jadi, kayak pestisida mungkin ya. Nah, itu juga, salah satu praktik penangkapan yang sebenarnya kita di kuliah tuh nggak pernah tahu gitu ada itu ya. Memang dari, apa namanya, selain sianid yang memang jadi apa namanya, distribusinya menjadi lebih susah, mereka menggantikannya dengan, pupuk bawang. Nah, itu juga adalah salah satu praktik penangkapan yang sebenarnya alat tangkapnya selektif, tapi prakteknya yang tidak selektif itu juga memicu terhadap penangkapan ikan yang berlebih, terutama yang di NTB itu yang saya pernah nge perikanannya juga, itu memang, penggunaan panah dengan kompresor yang lebih memberikan tekanan paling tinggi terhadap perikanan, kakap dan kerapu di sana. Jadi memang tidak itu yang harus dicari tahu dulu bagaimana kita memastikan, penangkapan itu berkelanjutan, kita harus cari tahu penyebab dia tidak berkelanjutannya itu apa. Makanya pentingnya, eee belajar di MSP adalah kita yang melakukan, maksudnya saya merasa beruntung. Mungkin awal-awal waktu masuk kuliah saya nggak, "Ya MSP apaan?" Gitu ya. Dan saya termasuk yang dilempar. Jadi kalau waktu dulu zaman saya masuk IPB itu kan ada pilihan satu tuh, pilihan 2 saya nggak masuk tuh pilihan satu pilihan 2-nya, tapi bersedia nggak dilempar gitu, ke mana gitu. Nah itu saya termasuk salah satu yang dilempar, tapi saya jadi mensyukuri gitu. Jadi sekarang sumber pekerjaan saya itu karena saya belajar di situ. Nah itu apa namanya, fungsinya nanti kalau teman-teman, eee, masuk ke dunia pekerjaan, justru orang yang menghasilkan, kondisi stoknya seperti apa, itu lebih banyak yang berasal dari MSP. Jadi memang, kalau menurut saya sih, waktu itu saya merasa saya salah pilih, tapi ternyata, rezekinya datangnya dari apa yang tidak saya pilih gitu. Selalu ada hikmahnya. Betul betul, selalu ada hikmah ketika itu kan, apa namanya, sedih gitu dilempar, tapi ternyata memang, eee, rezekinya di situ, iya. Iya, jadi untuk, mengelola penangkapan ikan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab itu, pertama kita harus mengetahui status perikanannya, status perairannya, lalu indikator-indikator apa yang menjadi batas-batas, dan juga alat tangkapnya disesuaikan dengan, kondisi ikan yang bisa menangkap tidak semua jenis, melainkan yang sudah boleh ditangkap Ya, selektif lah ya. selektif. Nah, dan juga selanjutnya kita mengenai akan berbicara mengenai berita-berita tentang, ancaman eksploitasi berlebihan dan kepunahan ikan. Boleh ditampilkan terlebih dahulu beritanya? Nah, di sini, kenalan dengan ikan wader pari, ikan lokal yang terancam punah. Di sini sudah dicap terancam punah. Nah, selanjutnya, berita yang selanjutnya
Di sini ada masa depan lambung ikan yang terancam. Keberlanjutan sumber daya perikanan tangkap di daerah-daerah lumbung ikan di kawasan timur Indonesia menghadapi ancaman eksploitasi berlebihan. Nah, dengan berita-berita yang setelah ditayangkan, Kak, bagaimana tanggapan Kakak mengenai studi kasus yang telah dipaparkan di layar? Bagaimana tanggapan Kakak kepada berita tersebut? Oke, yang pertama, saya nggak terlalu kenal ya dengan ikan wader pari karena dia ikan darat ya, inland maksudnya bukan bukan ikan ikan laut ya, karena saya lebih banyak bekerja di perikanan laut. Tapi, melihat dari, tajuk beritanya memang ikan ini sepertinya ikan endemik yang hidup di danau atau sungai kali ya, apa namanya, dia di salah satunya kan perairan air kali ya. Nah, biasanya ancaman utama untuk perikanan-perikanan endemik itu adalah predator, terutama ikan ini kayaknya bukan ikan-ikan yang tipe besar, jadi dia memang ikan-ikan, eee, prey itu apa ya, mangsa, ikan-ikan mangsa. Jadi, salah satu ancaman utamanya adalah dari predator, terutama kalau di darat itu banyak sekali domestisasi atau ada namanya ikan-ikan yang bukan asalnya dari situ yang, lebih banyak berkembang gitu sehingga, menambahkan dari, predator, terhadap ikan itu. Ini aku cuma berbicara secara umum ya, tidak fokus ke ikan pari wadarnya, ikan wader parinya. Nah, selain itu juga biasanya yang paling tinggi untuk perikanan darat itu adalah limbah domestik. Jadi memang, eee eee, karena mengingat siklus hidupnya memang di sungai, eee, di danau, saya rasa limbah domestik ini, eee, menjadi salah satu ancaman juga untuk ikan-ikan yang, hidup di perairan seperti sungai dan terutama ini endemik ya. Jadi memang, apa namanya, eee, tapi saya kurang begitu mengenal jenis ikan ini, terus lokasinya ada di mana, gitu. Kebetulan saya pas baca beritanya memang tidak ada lokasi khusus dalam berita ini tidak ada lokasi khusus yang dibilang terancam punah. Cuman mungkin, sebagian besar sih kalau ikan-ikan di darat yaitu kalau tidak, limbah domestik atau dengan, predasi atau predator. Karena secara penangkapan ikan, penangkapan yang dari tekanan penangkapan gitu untuk ikan-ikan darat, untuk danau seperti Danau Toba memang, aktivitas nelayan dan aktivitas KJA tuh yang limbah dari KJA tuh yang sangat berpengaruh, tapi untuk yang hidupnya di sungai, eee, saya rasa nggak seperti ikan-ikan yang hidup di danau ya. Nah, kayaknya saya nggak bisa begitu banyak berbicara tentang studi kasus yang pertama, karena saya belum pernah mengakses atau melakukan penelitian terhadap ikan darat ya, jadi, eee, informasi yang saya tahu, pengetahuan yang saya tahu mungkin agak sedikit terbatas, sangat terbatas untuk ikan-ikan yang, sifatnya di inland. Tapi mungkin yang untuk yang kedua, boleh. Jadi, di tempat saya bekerja, kebetulan kami melakukan data collecting untuk, perikanan, snapper, di kakap dan kerapu, deep ya. Laut dalam dan juga tuna di hampir semua PPN RI, terutama untuk kakap dan kerapu yang, deep itu kita, punya pendataan dari 2015 di 11 PPN RI. Nah, untuk yang di daerah timur saja, untuk tuna kita punya pendataan di 713, 714, dan 715. Itu, eee, kaita kaitannya dengan support, kami terhadap penyusunan harvest strategi, tuna di, Indonesian Archipelago Waters atau 713, 714, dan 715. Nah, ini kayaknya salah satunya ada di sana. Jadi yang terkenal sebagai lumbung ikan memang di daerah timur ya, eee, biasanya di daerah Maluku Utara 715, 714, ya. Nah, ini yang apa namanya,
718 juga, salah satu kalau misalnya kita lihat di Capman yang pertama tadi ya, Capman Potensi, memang, 5, sekian, dari 12 juta ton potensi, 5, sekian juta itu, berasal 5, sekian juta ton potensi itu berasal dari Indonesia bagian timur gitu, 714, 715, 716, 717, 718. Jadi, cukup tinggi dibandingkan, WPP NRI lainnya. Nah, kemudian, untuk status yang, over lumbung ikan yang terancam, ya mungkin selain tekanan penangkapannya yang juga tekanan penangkapan tinggi dari daerah lokal, kalau teman-teman kenal istilah andon, pernah dengar nggak istilah andon? Pandan belum pernah. Nah, jadi andon itu adalah misalnya nelayan yang dari Probolinggo, tapi dia menangkapnya di 718. Jadi dia punya namanya surat izin andon. Nah, tapi dengan itu existing existing ya. Jadi sekarang itu, eee, di, eee, di zaman, kebijakan penangkapan ikan terukur sudah tidak ada lagi tuh izin andon, tapi kita berbicara yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi izin andon itu adalah izin yang, dia, fishing base-nya di mana, tapi fishing ground-nya di mana, misalnya dia, fishing base-nya di 712 di Probolinggo, tapi dia menangkap di 718. Jadi dia punya surat izin andon dari 718. Biasanya untuk kapal-kapal di atas 30 GT yang izinnya izin pusat. Jadi selain penangkapan di wilayah timur itu selain penangkapan yang dilakukan oleh warga lokal, tapi memang banyak juga izin andon yang menangkap ikan di sana. Kalau misalnya teman-teman tahu yang terkenal di 718 itu udang. Ya, udangnya itu, dominan yang menangkapnya itu adalah nelayan-nelayan dari Probolinggo atau kakap juga sama. Nelayan, rata-rata nelayan yang menangkap itu dari Jawa atau dari Sulawesi. Jadi sebenarnya memang, tekanan penangkapannya tidak hanya berasal dari, nelayan lokal, tapi juga nelayan yang andon tadi. Itu yang di dalam negeri, belum lagi mungkin dulu ada, maraknya kapal asing ya, penangkapan penangkapan ikan kapal asing. Tapi belakangan sudah tidak banyak mendengar berita-berita tentang kapal asing. Nah, tapi mungkin itu menjadi salah satunya. Nah, selain itu, eee, wilayah timur ini terkenal juga sebagai, daerah penangkapannya tuna. Jadi, kalau saat ini, sedang disusun namanya strategi pemanfaatan atau harvest strategi perikanan tuna di 713, 714, 715 yang itu merupakan salah satu, daerah fishing ground utamanya tuna di dekat-dekat daerah Pasifik ya. Nah itu juga, apa namanya, menjadi, salah satu, eee, fishing ground utama untuk, spesies tuna yang di mana pengelolaannya itu eee, dia diatur oleh regional, oleh RFMO, tidak diatur oleh Indonesia. Termasuk data statistik yang tadi ya yang tadi potensi 12, sekian juta ton itu dia tidak termasuk tuna cakalang tongkol yang pengelolaannya diatur oleh regional, jadi oleh RFMO, tidak diatur oleh Indonesia gitu. Jadi kita yang, yang, di 71 di Indonesia Timur ini memang terkenal sebagai daerah penangkapan yang, produktif ya. Nah selain itu, kalau untuk di daerah-daerah Maluku Utara, selain dari tekanan penangkapan yang cukup besar juga adalah destructive fishing-nya. Jadi memang masih masih banyak ditemukan, kalau dulu saya pernah bekerja di, 715 di Maluku Utara. Untuk kakap kerapu kita masih banyak menemukan, praktik-praktik penangkapan, ya yang destructive fishing terutama penggunaan bom. Yang unik tuh yang saya temukan pada saat, survei lapangan adalah rata-rata mereka melakukan pengeboman itu hari Jumat. Jadi kan untuk kawasan-kawasan yang muslim, biasanya mereka libur melakukan penangkapan ikan itu hari Jumat. Tapi untuk kawasan-kawasan yang banyaknya non-muslim, itu biasanya liburnya hari Minggu, entah itu untuk ke gereja atau beribadah gitu. Sementara kalau di Maluku Utara itu yang banyak tidak melakukan penangkapan itu adalah hari Jumat. Nah, momen itu yang dijadikan, eee, Sempat. iya, kesempatan untuk ngebom pada saat memang dia nggak akan ketemu nelayan yang lain karena biasanya Jumat libur gitu. Itu yang tapi itu saya menemukannya, benar-benar, pernah menemukan, fakta-fakta dari nelayannya gitu. Jadi, oh ternyata, apa namanya,
pengebomannya dilakukan hari Jumat gitu, pada saat tidak ada patroli, tidak ada nelayan yang melakukan penangkapan lain Tidak gitu. ada yang mengontrol. Jadi, tapi itu juga menjadi salah satu mungkin menjadi salah satu, apa namanya, eee apa, ancaman ya terhadap perikanan yang ada di sana. Baik, Kak, mengenai lumbung yang terancam, bagaimana cara untuk menyeimbangkan kebutuhan industri perikanan dengan kebutuhan untuk melindungi ekosistem laut? Nah, ya betul. Jadi, eee, tadi kan saya udah pernah, singgung sedikit tentang eco-labeling ya, tentang Ya, proses sertifikasi penangkapan ikan yang berkelanjutan dengan menggunakan standar-standar tertentu gitu. Jadi untuk kebutuhan industri memang, beberapa perusahaan, industri perikanan sudah banyak menerapkan traceability yang baik untuk melacak apakah ikan itu ditangkap dengan, kegiatan yang ilegal atau enggak, kemudian apakah dengan bom atau enggak, ataukah dengan alat tangkap yang ilegal atau enggak. Jadi biasanya sudah banyak yang menerapkan, ketelusuran, terhadap produk perikanannya. Selain itu memang yang, saat ini, pemerintah Indonesia juga sedang mengembangkan namanya kebijakan penangkapan ikan terukur. Itu menggunakan pendekatan quota based fisheries management. Jadi, pemerintah Indonesia saat ini KKP ya, dalam hal ini adalah KKP, saat ini sedang, menguji PP tentang penangkapan ikan terukurnya sudah keluar, PP 11 tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur. Di situ disebutkan bahwa nanti pengelolaan perikanan ini akan berbasis output control atau kuota. Jadi ada namanya kuota nelayan lokal, ada namanya kuota industri. Jadi ada beberapa, zona-zona yang memang hanya untuk perikanan, eee, lokal dan ada yang untuk industri. Nah, sebenarnya mungkin itu jadi salah satu upaya pemerintah kita gitu untuk, bagaimana melakukan pengelolaan perikanan sehingga secara industri juga terpenuhi, tapi secara, lokal untuk kebutuhan domestik dan untuk nelayan-nelayan lokal juga, terpenuhi karena dibagi, apa namanya, kuotanya yang untuk nelayan lokal dan untuk, industri. Tapi mekanisme bagaimana pembagian kuota seberapa besar itu memang belum ada. Jadi, menurut saya mungkin ini jadi salah satu upaya pemerintah gitu untuk, menjawab, bagaimana kita menyeimbangkan antara kebutuhan industri dan tentunya dengan, eee, melindungi ekosistem heeh. Nah, selain itu mungkin, eee, ya tadi penggunaan alat tangkap yang selektif, mengurangi, destructive fishing, penggunaan-penggunaan seperti bom dan sianid, terus kemudian itu juga bisa, menjadi salah satu saran atau rekomendasi pengelolaan perikanan untuk melindungi ekosistem ya. Nah selain itu sebenarnya ada tools lain yang, di Indonesia juga sudah banyak namanya Marine Protected Area atau MPA atau kawasan konservasi perairan. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu tools dalam melindungi ekosistem gitu. Nah, tapi saya nggak akan berbicara banyak tentang MPA karena saya tidak ahli di situ ya. Cuman itu juga bisa menjadi salah satu tools untuk menjamin atau apa ya, melindungi sebagian dari ekosistem laut melalui sistem zonasi yang, di mana tidak boleh ada penangkapan ikan. Mungkin zona intinya tidak boleh ada penangkapan ikan dan lain sebagainya. Itu mungkin jadi salah satu yang sudah, berkembang banyak di Indonesia ya untuk pengelolaan perikanan. Menurut saya MPA ini bisa menjadi salah satu tools dalam pengelolaan perikanan. baik. Ternyata banyak sekali peraturan-peraturan yang memang sudah, mengatur berapa batas menangkap ikan, lalu, peraturan-peraturan lainnya mungkin masih banyak nelayan-nelayan yang memang belum tahu ya, Kak, tentang peraturan-peraturan tersebut dan memang ada juga yang bandel, menghiraukan peraturan-peraturan tersebut. Semoga, kondisi perairan perikanan di Indonesia bisa lebih baik lagi dan mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Lalu untuk selanjutnya, Kak, bagaimana peran manajemen sumber daya perairan untuk menanggulangi permasalahan overfishing di Indonesia? Ini peran MSP berarti ya? Jadi, sebenarnya kalau 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 di bidang saya mungkin saya hanya ngomongin satu
bagian kecil dari MSP ya, hanya berbicara tentang stock assessment modeling, kemudian data processing dan lain sebagainya. Sementara MSP itu jadi sebenarnya lebih luas, iya. Ada yang ke ada yang ke apa namanya, kualitas perairannya, kemudian ada juga ke biodiversity dan lain sebagainya. Dan menurut saya itu menjadi satu kesatuan yang bagus, sebagai basic, dalam pengelolaan perikanan gitu. Jadi kalau, eee, kalau untuk menanggulangi overfishing mungkin tidak secara langsung ya, tapi berkontribusi terhadap, ya berkontribusi terhadap penilaian stok, berkontribusi terhadap penilaian ekosistem, itu mungkin, kita bisa maksudnya sebagai lulusan MSP ya, bisa mengambil andil di situ gitu. Jadi kita bisa bisa bergabung, untuk ya bentuknya bisa banyak sih, teman-teman bisa bergabung ke dalam lembaga penelitian atau sebagai ASN di kementerian atau sebagai researcher di, apa namanya, balai riset ataupun sebagai dosen ataupun seperti saya sebagai praktisi gitu, eee, dalam menerapkan ilmu ini. Tapi menurut saya, banyak hal yang eee, bisa dilakukan gitu sebagai lulusan MSP ya. Kalau saya mungkin agak sempit pandangannya karena saya bekerja dan belajar banyaknya untuk stock assessment. Jadi memang lebih banyak bagaimana menghasilkan, eee, Informasi. informasi-informasi tentang stok 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 ikan dan lain sebagainya. Tapi lebih luasnya, menurut saya lulusan-lulusannya bisa berkontribusi lebih banyak sih, bukan hanya di perikanan ya, tapi juga di pengelolaan perairan gitu. Dan itu apa namanya, bisa bisa yang tadi saya sampaikan bahwa, kalau di dalam pengelolaan perikanan itu ada science based to fisheries management. Nah, kita tuh menyediakan science base-nya untuk memfasilitasi si policy maker membuat, pengelolaan perikanan. Bukan berarti kita nggak bisa jadi policy maker ya. Misalnya, kita juga bisa berkontribusi dalam pembuatan policy atau pembuatan kebijakan gitu, apa namanya, tapi paling tidak yang saya lakukan saat ini adalah menghasilkan itu scientific information. Nah, ketika pengelolaan perikanan itu sudah dibangun dengan sains yang benar, eee, bukan benar ya, yang pengambilan data yang benar, eee, penilaian stoknya yang benar, kemungkinan kemungkinan perumusan kebijakannya juga menjadi lebih tepat. Baik. Untuk menanggulangi permasalahan overfishing mungkin tidak secara langsung ya, Kak, tapi kita Mhm, menyediakan informasi-informasi yang akan bermanfaat bagi orang-orang yang terjun langsung untuk mengelolanya. betul. Jadi, kita bisa jadi, penyedia informasi ilmiahnya. Kalau saya ya pada saat posisi saya saat ini, tapi kan tidak melulu Iya, berkaitan dengan perikanan ya kalau MSP itu. dengan kualitas airnya dan juga biodiversitas. Mhm. Oke, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir, Kak. Dan selanjutnya mungkin ada closing statement dari Kak Siska mengenai, hal yang telah kita perbincangkan dari awal sampai tadi. Close close statement-nya apa ya? Eee, lebih lebih ke apa yang kita sampaikan ya, yang apa yang kita bahas dari tadi ya. Eee, jadi, menurut saya dalam merumuskan atau me dalam merumuskan atau, menyusun suatu pengelolaan perikanan memang basic utamanya adalah sains. Jadi, ketika pengelolaan perikanan itu disusun berdasarkan informasi sains yang, eee, tepat, kemudian, pengambilan datanya juga yang tepat, kebijakannya juga yang disusun, akan akan menjadi lebih, eee, implementif ya apa namanya, dan pengelolaan perikanannya bisa bisa lebih diterapkan gitu. Baik, untuk closing statement dari saya, mungkin tentang tema kita hari ini menuju perikanan berkelanjutan. Untuk, membuat perikanan berkelanjutan tidak hanya dari, satu sisi saja, melainkan banyak sisi. Namun di sini Kak Siska, sebagai data analis, menyediakan informasi-informasi terkait, untuk mengelola perikanan yang lebih berkelanjutan. Semoga ke depannya Indonesia bisa menjadi
suatu negara yang bisa mengelola perikanannya dan kemaritimannya secara berkelanjutan. Untuk selanjutnya kita ada penyerahan cindera mata, Kak, kepada yang bertugas, dipersilahkan. Kalau boleh berfoto di sebelah sini, Kak. Kalian bisa. Tips, 3. Gimana itu sih? Gimana sih? Fotonya lewat sih ya. Iya, terima kasih. Terima kasih ya, Diana. Oke, baik. Sesi tersebut merupakan sesi terakhir pada siang hari ini. Terima kasih Kak Siska atas kesempatannya pada siang hari ini untuk meluangkan waktunya di podcast Himas. Oke, semoga sukses Amin. podcast-podcast selanjutnya. Sekian dari kami. Sampai jumpa di lain podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.